Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ibu Listi berharap semua dalam keadaan sehat ya. Oke anak-anak, sebelum kita dengar cerita, kita mau nyanyi dulu ya. Anak-anak masih ingat lagu Kawan-kawan, ingatlah selalu. Bisa kan? Oke, kita sama-sama nyanyi ya. 1, 2, 3. Kawan-kawan, ingatlah selalu, mau makan, berdoa dulu, mau tidur, berdoa dulu, bangun tidur, berdoa dulu. Sekali lagi, lebih semangat ya. Kawan-kawan, ingatlah selalu, mau makan, berdoa dulu, mau tidur, berdoa dulu, bangun tidur, berdoa dulu. Oke anak-anak, tadi kita sudah nyanyi. Sekarang kita mau berdoa. Semua lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan masih menjaga dan melindungi setiap kami. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua bilang amin. Hari ini Ibu Listi akan menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab. Oke, anak-anak sudah siap mendengarkan ceritanya? Silahkan duduk dengan rapi. Pada malam ketika Yesus dan murid-muridnya mengadakan perjamuan terakhir, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa sebentar lagi dia akan mati. Lalu dia berkata bahwa mereka semua akan pergi meninggalkan dia. Tetapi Petrus berpaling kepada Yesus dan berkata, "Aku tidak akan pernah berpaling darimu." "Aku mengatakan yang sesungguhnya," jawab Yesus. "Malam ini juga, sebelum ayam jantan berkokok, engkau akan menyangkali aku 3 kali." Lalu Petrus mengatakan dengan tegas, "Oh, tidak, aku tidak akan pernah mengatakan bahwa aku tidak akan mengenal engkau." "Ya Tuhan, bahkan aku pun rela mati bersamamu." Dan murid-murid yang lain juga mengatakan hal yang sama. Setelah itu, beberapa tentara datang dan menangkap Yesus. Mereka membawa Yesus pergi karena musuh-musuhnya hendak membunuh dia. Dan ketika para murid melihat apa yang terjadi pada Yesus, mereka menjadi takut dan melarikan diri. Seorang hamba perempuan melihat Petrus duduk di halaman luar tempat imam besar. Lalu ia berkata kepadanya, "Engkau selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tetapi Petrus berkata bahwa dia tidak pernah bersama-sama dengan Yesus. Lalu Petrus meninggalkan tempat itu dan pergi ke pintu gerbang. Seorang hamba perempuan yang lain melihat dia juga. Dia menunjuk kepada Petrus dan berkata kepada orang-orang yang berkumpul di sana, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Sekali lagi, Petrus berkata bahwa dia tidak mengenal Yesus. "Aku tidak kenal orang itu," katanya sambil menggelengkan kepala. Segera setelah itu, orang-orang yang berdiri di sana mendatangi Petrus dan berkata, "Pasti engkau adalah salah seorang dari pengikutnya." Kali ini, Petrus berteriak dengan marah, "Aku tidak kenal orang itu." Nah, anak-anak menyangkal atau tidak mengakui, artinya Petrus mengatakan bahwa dia tidak mengenal Yesus. Petrus mengatakan sesuatu yang tidak benar. Nah, anak-anak, dengan segera berkokoklah ayam jantan. Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Dia ingin mengikut Yesus,
Tetapi ketika keadaan menjadi sangat sulit, dia berhenti mempercayai Yesus. Petrus berbohong bahwa dia tidak mengenal Yesus. Petrus menangis karena dia telah melakukan hal yang salah dan dia sangat menyesal. Tetapi itu bukanlah akhir dari cerita ini. Setelah Yesus mati di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati, dia mendatangi murid-muridnya ketika mereka berada di pantai. Mereka sungguh gembira melihat Tuhan Yesus telah bangkit. Setelah Yesus dan murid-muridnya sarapan bersama, Yesus berbicara kepada Petrus. 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan 3 kali Petrus menjawab, "Tuhan, Engkau mengetahui segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Lalu Yesus berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Walaupun Petrus pernah meninggalkan Yesus dengan menyangkali dia 3 kali, Yesus tetap mengasihi dan mengampuni Petrus. Pengampunan dari Yesuslah yang memberi Petrus kekuatan untuk pergi dan melayani Yesus. Dan ketika kita gagal dan mengecewakan Yesus, Dia tetap mengampuni kita dan memulihkan kita, sehingga kita dapat melayani Dia kembali. Nah, anak-anak sudah dengar ceritanya? Nah, sebelum Ibu Listi tutup ceritanya, Ibu mau tanya dulu. Kalau anak-anak tahu, jawab ya. Nah, Ibu Listi mau tanya, apakah kesalahan yang Petrus lakukan? Iya, dia mengatakan bahwa dia tidak mengenal Yesus. Dia tidak mengakui Yesus. Dia menyangkali Yesus. Dan dia tidak percaya Yesus untuk memberikan kekuatan untuk mengikut Dia. Mengapa Petrus menangis? Karena dia menyesali dosanya. Apakah yang Yesus kehendaki untuk kita lakukan ketika kita melakukan kesalahan? Memberitahu Yesus bahwa kita telah melakukan kesalahan. Apakah Yesus mengampuni Petrus? Iya. Apakah Yesus mengampuni kita ketika kita berdosa? Iya, Tuhan Yesus mengampuni kita. Perintah apakah yang Yesus berikan kepada Petrus? Ikutlah aku. Perintah apakah yang Yesus berikan kepada kita? Mengikut Dia. Anak-anak, kita belajar apa dari firman Tuhan hari ini? Kita belajar untuk melayani Sang Juru Selamat. Kita mengerti bahwa Yesus mengasihi kita dan menghendaki kita untuk mengikut Dia. Tetapi kita seringkali tidak mengikut Yesus atau melakukan apa yang Dia katakan. Kita membutuhkan pengampunan Yesus ketika kita berdosa, dan kita membutuhkan kekuatan dari Yesus untuk mempercayai dan menaati Dia. Minggu depan, kita akan belajar lebih banyak tentang kuasa Allah dalam hidup kita. Mari kita mempelajari perintah yang Yesus berikan kepada Petrus. Apa perintahnya? Ikutlah aku. Oke anak-anak, demikian cerita Ibu Listi hari ini. Jangan lupa ayat hafalan kita. Dari mana? Yohanes 21 ayat 19. Kata Yesus, ikutlah aku. Sekali lagi, Yohanes 21 ayat 19. Kata Yesus, ikutlah aku.